أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga umat beliau yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah masuk pada bab yang ke-20. Babud dalalati ala khairin wad du'ai ila hudan aw dalalatin. Bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kepada kesesatan. yakni al-muallif rahimahullah ingin menjelaskan di dalam bab ini tentang penjelasan tentang apa? Menunjukkan kepada kebaikan serta mengajak manusia kepada petunjuk yang baik tersebut, dan juga menjelaskan tentang hukum dan akibat daripada menunjukkan seseorang kepada kesesatan. Al-muallif rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u ila rabbik," dan ajaklah manusia kepada Rabbmu. Dan juga membawakan firman Allah surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah. Begitu juga membawakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam bab ini, yaitu bab menunjukkan kepada kebaikan, ini maksudnya menjelaskan kepada manusia suatu kebaikan yang akan bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan dunia. Barang siapa yang dia menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Nanti akan disebutkan oleh al-muallif dalil-dalil dari sunnah tentang hal ini. Di sini ada kata ad-du'a, dakwah. Dan dakwah ini lebih khusus daripada apa? Menunjukkan. Dia tidak hanya sekedar menunjukkan, tapi juga mengajak, ya.
Karena seseorang bisa saja menunjukkan ya kebaikan, tapi dia tidak mengajak orang untuk melakukannya. Ya, dia mengatakan sholat itu baik. Ya. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Ya, ini menunjukkan kepada kebaikan. Kalau mengajak lebih khusus, yuk kita melaksanakan sholat. Ini udah adzan nih, yuk kita sholat. Ya, dia tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa sholat itu utama, ya sholat berjamaah itu utama, tapi dia juga mengajak orang tersebut untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ya, nah, maka bainahuma al-umum wal khusus. Ya. Antara dalalah dengan doa atau dakwah itu perbedaannya antara umum dan khusus. Jadi dalalah itu lebih umum ya daripada dakwah. Yang menunjukkan kepada kebaikan itu lebih umum daripada mengajak orang kepada kebaikan tersebut. Ya. Maka apabila dia mengajak manusia kepada kebaikan itu jauh lebih sempurna, jauh lebih utama. Ya. Akan tetapi bukan berarti kalau kita menunjukkan kepada kebaikan nggak ada keutamaannya. Ya. Tetap ada keutamaannya. Karena kita mengajak atau kita menunjukkan kepada hal yang baik. Ya. Itu kita dapat pahala. Tapi kalau kita bisa sampai mengajaknya, maka ini jauh lebih utama daripada sekedar memberitahu kepada manusia, ya, menunjukkan kepada manusia tentang suatu kebaikan. Sebagaimana berdakwah kepada yang hak, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, wad'u ila rabbik, dan ajaklah kepada Rabbmu. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 67. Ya, wa innaka la'ala hudam mustaqim, dan sesungguhnya akhir ayatnya ini berbunyi wa innaka la'ala hudam mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengajak manusia kepadanya, kepada Allah. Ya, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya hendaknya dakwah itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ngajak manusia itu kepada Allah, bukan kepada kelompok, ya, bukan kepada partai, nah, bukan kepada golongan tertentu, tapi kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau dia tahu bahwasanya dia harus mengajak manusia kepada Allah, dia harus berusaha memastikan bahwa apa yang dia ajak, ya, manusia kepadanya itu benar-benar sesuatu yang memang Allah perintahkan. Ya. Allah perintahkan, Allah ridhai. Yakni jangan sampai kita mengajak manusia kepada sesuatu yang kita anggap baik, tapi ternyata hal itu tidak baik, ya, menurut syariat. Karena al-ma'ruf, ya, perkara yang baik itu adalah sesuatu yang memang dianggap baik oleh syariat. Ya, al-ma'ruf yakni sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Kalau syariat melihatnya sesuatu yang baik, maka itu ma'ruf. Dan tidak setiap sesuatu yang dianggap baik oleh manusia itu ma'ruf. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika," atau kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kalian adalah sebaik-baik manusia yang mengajak manusia kepada ma'ruf. Al-ma'ruf, apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah segala sesuatu yang dianggap kebaikan oleh syariat, dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini perkara yang ma'ruf. Maka sesuatu yang ma'ruf ini haruslah sesuatu yang memang dipandang oleh syariat sebagai perkara yang ma'ruf. Maka tidak setiap sesuatu yang dianggap ma'ruf oleh manusia itu ma'ruf menurut syariat. Kalau ternyata perbuatan yang dianggap ma'ruf tadi oleh manusia tidak sejalan dengan syariat, maka itu tidak ma'ruf namanya. Ya, seperti perkara-perkara bid'ah ya di dalam agama ini, sebagian orang melihatnya sebagai perkara yang baik. Ya, ini kan baik. Masa nggak boleh? Ya. Nah, padahal menurut syariat itu tidak baik. Ya. Menurut syariat itu tidak baik. Nah. Baik. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Harus ikhlas. Ya. Semata-mata kita mengajak manusia itu hanya kepada Allah saja. Bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, ya, bukan kepada hizbin, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengajak manusia kepada Allah, maka kita harus memastikan bahwa apa yang kita ajak manusia kepadanya adalah sesuatu yang Allah ridhai. Karena kalau kita mengajak manusia kepada sesuatu, ternyata hal tersebut tidak Allah ridhai, berarti kita tidak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dalam berdakwah ini ada adab-adabnya ya. Dalam berdakwah itu ada adab-adabnya. Ya, yang harus diperhatikan oleh orang yang berdakwah. Di antaranya tadi adab yang paling utama adalah ikhlas. Ya, adab yang paling utama adalah ikhlas. Dan yang kedua, berilmu. Ya. Berilmu. Kita mengajak manusia betul-betul di atas ilmu yang hak, di atas yang ma'ruf. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalanku. Ya, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Yang aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Ala basirah, di atas ilmu. Ya, saya dan juga orang-orang yang mengikuti saya. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Allah itu berdasarkan ilmu. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Nabi itu ketika mengajak manusia kepada Allah itu berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka dia akan memerintahkan manusia kepadanya juga. Dan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan juga tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syar'i, maka kita tidak mengajak manusia kepadanya, walaupun orang-orang itu menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik. Ya, karena segala sesuatu yang baik itu sudah ditunjukkan oleh syariat. Dan bagaimana tata cara pengamalannya juga sudah ditunjukkan oleh syariat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maka tidak semata-mata atau tidak sekedar memerintahkan supaya beribadah tanpa dijelaskan bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya? Enggak mungkin. Ya, yakni kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Tapi kemudian kita tidak dikasih tahu bagaimana cara beribadah kepadanya. Maka ini enggak mungkin. Nah, mustahil. Ya. Maka pasti cara beribadah kepada Allah itu sudah ditunjukkan oleh syariat. Ya, ditunjukkan oleh syariat ini. Nah, dan orang yang paling tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, ya, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah adalah para sahabatnya,
ya, karena mereka adalah orang yang langsung belajar kepada Rasulullah bagaimana cara beribadah kepadanya. Kemudian setelah itu adalah murid-murid para sahabat, karena dekatnya mereka dengan zaman Nabi SAW, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian orang yang mengikuti tata cara beribadahnya mereka ini, ya, dari kalangan kaum muslimin. Ya, maka hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada salaf kita di atasnya, ada petunjuk para salaf. Ya, bukan hanya sekedar agapan baik atau sekedar perasaan, takwil dari kita, tafsir dari kita, sementara tafsiran tersebut tidak didukung oleh perbuatan para salaf. Ya, misalnya orang mengucapkan Al-Fatihah setiap selesai salat. Ya, orang mengucapkan Al-Fatihah setiap selesai salat. Selesai berzikir kemudian Al-Fatihah, atau setelah berdoa kemudian Al-Fatihah. Ya. Nah, ini baik menurutnya. Nah, dalilnya apa? Yang dipakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya malaikat Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendengar suara yang sangat keras, ya, seperti benturan besi, ya, seperti orang yang memukul besi dengan palu yang sangat besar. Nah, maka malaikat Jibril mengatakan, ini adalah pintu langit yang tidak pernah dibuka kecuali hari ini saja. Ya. Kemudian turun malaikat, hadza malakun, ya, yanzilu ila as-sama'i dunya lam yanzil qattu min qabl, atau kama qala, atau kama dzukira fil hadis. Ini adalah malaikat yang dia turun, ya, hari ini saja, dan dia tidak pernah turun ke langit dunia kecuali hari ini saja. Ya, dan dia membawa 2 surat. Ya. Abshiru bi nuraini. Ya. Selamat dengan 2 cahaya. Ya. Utitahuma, yang engkau diberikan. Ya. Kedua surat ini yang tidak diberikan kepada siapapun selain engkau, ya, yang seandainya engkau membaca, ya, surat tersebut, maka, ya, setiap satu huruf yang engkau baca darinya, maka engkau akan mendapatkannya. Utitahu. Nah, engkau membaca satu huruf darinya, maka engkau pasti akan mendapatkan keduanya, ya, mendapatkan akan mendapatkannya. Baik. Kedua surat itu apa? Al-Fatihah dan awakhir surat Al-Baqarah. Ya. Al-Fatihah dan awakhir surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, saya bacakan teks hadisnya, ya. Bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara, ya, benturan yang sangat keras di atas, di langit. Farafa'a ra'sah, maka Nabi melihat ke atas. Faqala hadza babun minas sama'i futiha al-yawm lam yuftah qat illa al-yawm. Ini adalah
pintu langit. Tadi suara yang terdengar itu karena suara pintu yang dibuka, pintu langit yang hari ini dibuka dan belum pernah pintu ini dibuka sebelumnya, dan dia dibuka hanya hari ini saja. Fanazala minhu malak, kemudian turun dari pintu tadi malaikat. Faqala hadza malakun nazala ila al-ard. Kemudian malaikat Jibril mengatakan ini adalah malaikat yang turun ke dunia, lam yanzil, yang ke bumi, lam yanzil qattun illa al-yawm, dan dia tidak pernah turun kecuali hari ini saja. Fasallama, kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala abshir binuraini utitahuma lam ya'tahuma nabiyyun qablak. Selamat untuk Anda ya, dengan dua cahaya yang Allah berikan kepadamu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Berarti dua surat ini surat yang khusus. Ya, dua cahaya inilah cahaya yang khusus. Ya, karena hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Fatihatul Kitab, yaitu Fatihatul Kitab. Apa itu Fatihatul Kitab? Al-Fatihah. Wa khawatim suratil Baqarah, dan akhir dari surat Al-Baqarah. Lam taqra biharfin minhuma illa u'titah. Ya, tidaklah kamu membaca satu huruf pun darinya kecuali pasti engkau akan diberikannya. Kecuali engkau pasti akan diberikan apa yang ada di dalamnya. Baik. Siapa yang memberitahu perkara ini kepada kita semua? Pertanyaannya, siapa yang memberitahu perkara ini kepada kita semua? Bahwa ada dua cahaya yang diberikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada Nabi pun sebelumnya. Siapa yang kasih tahu? Siapa? Nabi SAW. Pertama, yang memberitahu kepada kita adalah Nabi SAW, bahwa beliau diberikan dua cahaya, ya, yang tidak diberikan kepada Nabi pun sebelum beliau, kepada seorang Nabi pun sebelum beliau. Apa kedua cahaya tersebut? Surat Al-Fatihah yang pertama, dan kedua khawatim surat Al-Baqarah, akhir-akhir surat Al-Baqarah. Baik. Kemudian apa yang dikasih oleh Nabi? Yang pertama tadi, ini surat tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumnya. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya kecuali pasti engkau akan mendapatkannya, kecuali pasti engkau akan diberikannya. Baik. Penafsiran para ulama, kita bacakan dulu penafsiran para ulama dan bukan penafsiran diri kita masing-masing, ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya maksud daripada tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya kecuali engkau akan mendapatkannya, yakni jika ayat-ayat tersebut ayat-ayat yang berisi doa, maka engkau pasti akan dikabulkan doanya. Kalau kita lihat surat Al-Fatihah, itu ada doa enggak? Ada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa. Tidaklah engkau berdoa dengan doa ini kecuali kau akan dikabulkannya. Tentunya kalau tidak ada mawani', kalau tidak ada penghalang-penghalangnya. Tetap yang namanya syarat dan ketentuan berlaku. Ya, tapi kalau pada asalnya orang yang memenuhi syarat dan ketentuannya pasti akan dikabulkan. Nah, karena ini sabda Nabi SAW, gak mungkin kita mendustakannya. Kalau akhir-akhir surat Al-Baqarah ada doanya enggak? Ada doanya, ya. Nah, dari apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Apa? Wa rusul. Sebelumnya itu ayat yang terakhir itu banyak doanya. Sebelumnya, nah, apa? Ayat setelah lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubtum ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhazzikum bihillah
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak, ya Allah kami mohon ampunan kepadamu. Naam, ini doa. Ghufranaka, ya Allah ampunanmu yang kami harap. Ini doa. Apalagi yang terakhir ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina, ini doa. Jadi orang yang membacakan ayat-ayat ini pasti dia akan dikabulkan, akan diberi. Ini mana yang pertama? Naam. Ya. Yang kedua, kalau misalnya ayat tadi bukan berupa doa, maka engkau akan mendapatkan pahala dari setiap huruf tadi. U'titahu, engkau akan diberikannya, yang diberikan pahala dari setiap huruf yang engkau baca. Ya. Nah, seperti apa? Alhamdulillah rabbil alamin, ini ya sana, ya hamd, pujian, bukan doa. Ya, maka setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan pahala darinya. Nah, baik, ini penafsiran mutaqaddim, penafsiran para ulama mutaqaddim. Kemudian ada yang menafsirkan, yang ingin berhujjah dengan hadis ini tentang keutamaan membaca Al-Fatihah setiap doa, dengan mengatakan kalau satu huruf saja dari surat-surat ini kita akan dikasih oleh Allah, lalu bagaimana kalau yang kita baca adalah satu surat? Ya, jadi antum berdoa, Nabi mengatakan lan taqra'a harfan minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau baca satu huruf pun darinya kecuali pasti engkau akan diberikan. Ya, satu huruf saja kita dikasih. Apa yang kita minta akan kita dikasih oleh Allah. Lalu bagaimana kalau satu surat? Lalu bagaimana kalau satu surat? Pasti dikabulkan enggak? Secara logika. Secara logika kita sekarang, kalau satu huruf saja kita dikasih, ya, lan taqra harfan minhuma illa u'titahu, lalu bagaimana kalau kita baca satu surat? Dikasih enggak? Secara logika dikasih, ya. Nah, makanya dianjurkan kita membaca Al-Fatihah setiap selesai berdoa. Nah, bagaimana pendapat itu? Ini hadisnya begitu. La taqra harfan minhuma illa utita. Kamu baca satu surat aja, satu huruf saja, kamu akan dikasih. Bagaimana kalau yang dibaca satu surat? Nah, ya, maka ini hujjah bagi orang-orang yang membaca Al-Fatihah setiap selesai doa. Selesai doa antum akan dengarkan Al-Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, ya enggak? Ayo, dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. Nah, hanya saja sekarang kita lihat apakah benar menempatkan dalil ini, penempatannya sudah benar atau belum. Saya tanya lagi tadi, ya, di awal. Yang ngasih tahu kalau satu huruf dibaca itu kita akan dikasih itu siapa? Nabi SAW. Baik. Pertanyaannya, apakah Nabi melakukan seperti yang Anda lakukan? Yani setiap selesai doa, beliau akan membaca Al-Fatihah dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk membaca Al-Fatihah setiap selesai doa. Apakah Nabi, yani beliau sampai tidak tahu keutamaan ini dan Anda tahu? Anda mengucapkan tapi Nabi nggak mengucapkannya, berarti Anda jauh lebih tahu daripada Nabi SAW. Ya, apakah mungkin perkara yang seperti ini sampai tidak difahami oleh Nabi? Ya, padahal yang ngasih tahu kepada kita bahwa satu huruf yang kita baca itu akan dikabulkan oleh Allah itu Nabi. Anda tahu seperti ini kan dari Nabi SAW, bahwa satu huruf yang kita baca itu akan apa? Dikasih oleh Allah SWT. Lalu bagaimana kalau satu surat? Makanya dalam memahami dalil ini bukan dengan perasaan kita. Memahami agama ini bukan dengan perasaan kita, tapi kita fahami dengan pemahaman para salafus salih. Karena Allah juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah
war rasul. Kalau kalian berselisih, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali kepada Rasul. Apakah Nabi melakukannya? Ya, nanti ada lagi. Kalau Nabi nggak melakukannya, bukan berarti itu nggak boleh. Ini repot kalau ada seperti itu. Ya, nah, ya paling tidak kalau Nabi nggak melakukannya, Nabi pernah memerintahkan. Taib. Siapa orang yang paling tahu tentang hadis ini dan tentang agama ini? Nabi SAW. Siapa orang yang paling penyayang kepada umatnya? Nabi SAW. Nah, maka pertanyaannya, apakah Nabi melakukan hal ini? Tidak. Taib. Para sahabat melakukannya? Tidak juga. Para tabi'in melakukannya? Tidak juga. Terus penafsiran siapa yang Anda pakai? Oh, penafsiran ulama-ulama mutaakhirin. Kalau begitu kita ada selisih dalam hal ini, maka kalau kita berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan petunjuk Al-Quran. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang bermain itu adalah perasaan, dalam agama kita bermain hanya dengan perasaan dan bukan dengan dalil, maka kita akan anggap semua itu baik. Segala sesuatu baik. Nah, taib, Al-Fatihah. Bagaimana dengan Al-Baqarah? Sekali-kali juga antum ganti dengan Al-Baqarah. Karena tidak hanya Al-Fatihah saja. Ya. Setelah selesai, ya, doa atau khawatim Al-Baqarah misalnya, ya. Bila begitu. Khawatim Al-Baqarah. Ya amana Rasulullah wa uzilna. Oh, itu kepanjangan. Ya. Yang mudah-mudah saja. Khalas. Jadi, maksud saya yang ma'ruf itu harus dikembalikan kepada syariat. Tidak setiap yang kita anggap ma'ruf itu memang ma'ruf menurut syariat. Ya, itu ma'ruf menurut syariat. Nah, kalau kita mengikuti contoh Nabi, contoh para salaf, selesai urusannya dan mudah. Agama ini mudah. Ya, agama ini mudah, selesai urusannya. Nah, ya, dan Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Dan ini yang dikatakan kalau Nabi SAW. Ya, hadis ini sudah berlalu dari kita. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi. Dan sebenar-benar kali ucapan adalah kalam Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Hal arsyadan Nabi SAW ila hadzal amal? Apakah Nabi menunjukkan kepada kita untuk melakukan amal ini? Nah, selama hidup Nabi banyak berdoa. Ya. Dan kita disuruh banyak berdoa. Dan juga para sahabat banyak berdoa. Dan juga para tabi'in banyak berdoa. Justru doa mereka jauh lebih banyak. Apakah pernah kita dapatkan dari mereka setiap kali mereka selesai berdoa kemudian membacakan ya surat ini? Padahal para sahabat juga tahu hadis ini. Ya, karena kalau para sahabat nggak tahu, pasti nggak akan sampai kepada kita. Kalau para sahabat nggak tahu, pasti nggak akan sampai kepada kita. Padahal para tabi'in juga tahu hadis ini. Karena kalau mereka nggak tahu, pasti nggak akan sampai kepada kita. Padahal para tabi'in juga tahu hal ini. Kalau mereka nggak tahu, pasti nggak akan sampai hadis ini kepada kita. Padahal para imam, mereka juga tahu. Imam Muslim juga tahu. Ya, karena kalau beliau nggak tahu, pasti nggak akan sampai kepada kita. Tapi kita tidak mendapatkan dari mereka ya perbuatan seperti ini. Nah, oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, sesuatu yang ma'ruf ini, sesuatu yang baik ini haruslah apa yang dianggap baik oleh syariat ini, yang telah ditunjukkan oleh syariat ini. Ya, maka hendaknya ketika Anda ingin melakukan suatu amalan, ya, Anda jangan sekedar memahami hadis ini dengan perasaan Anda, dengan perasaan baik. Oh ini baik, oh ini baik, oh ini baik. Karena Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syar'a. Orang yang menganggap sesuatu itu baik, berarti dia sudah membuat syariat. Ya. Nah, ya, kalau hanya sekedar anggapan baik, ya, ini kan baik, kenapa nggak boleh? Ya, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Maka ini, ya, sudah membuat syariat.
Wal'iyadzubillah. Baik. Jadi maksudnya adalah kita mengajak manusia kepada Allah ikhlas, dan mengajak manusia kepada Allah itu dengan ilmu, basirah, dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ya, seorang alim bisa saja salah. Seorang alim bisa saja salah, karena tidak ada orang yang maksum. Maka ketika kita meluruskan kesalahan tersebut, bukan berarti kita merendahkannya. Ya, ketika kita meluruskan pendapat tersebut, bukan berarti kita merendahkannya, melecehkannya, tidak. Ya, tapi justru kalau memang yang kita luruskan adalah baik, berarti kita membantu beliau, ya, membantunya, nah, agar meluruskan perkaranya, Baik. Kemudian Al-Mu'allif membawakan firman Allah dalam surat An-Nahl 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, ya, bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang benar. Ya, debatlah mereka dengan cara yang benar. Nah, baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Cara dalam berdakwah, tata cara dalam berdakwah, adab-adab dalam berdakwah. Selain yang kita sebutkan tadi, itu harus ikhlas, kemudian harus apa? Di atas ilmu yang hak. Maka kita juga dengan menggunakan metode hikmah. Ya, metodenya apa? Hikmah. Hikmah itu an tad'a syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, menggunakan cara yang tepat. Nah, disesuaikan dengan tempatnya. Ya, kata hikmah ini, ya, itu bisa berasal dari kata al-ihkam. Ya, al-hikmah sebagaimana mengatakan ini dari kata al-ihkam. Ihkam itu artinya itqan. Ya, na'am. Ya, ihkam itu dengan cara yang sempurna, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang pas. Dan sesuatu yang sempurna tadi dan sesuatu yang pas tadi ini tidak akan terwujud kecuali kalau kita meletakkan sesuatu itu pas pada tempatnya, ya, pas pada tempatnya. Nah, ketika Anda bicara dengan masyarakat umum, ya, maka hendaknya Anda menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh masyarakat yang umum, ya, agar tidak terjadi fitnah nantinya. Tapi kalau Anda berbicara dengan ahlul ilm, dengan talabatul ilm, dengan para penuntut ilmu, ya, maka Anda juga berbicara dengan bahasa mereka. Ya, kalau Anda berbicara dengan orang yang mereka ini apa? Raghbahnya, kecintaan mereka kepada Islam sangat tinggi, ya, maka kita juga sesuaikan, ya, sesuaikan pembicaraan kita dengan mereka, ya, sesuai dengan keadaannya. Ya, ini hikmah. Ya, dan hikmah ini tentunya butuh pengalaman, ya, butuh waktu. Orang untuk bisa hikmah itu butuh waktu. Ya, orang yang baru belajar agama, ya, terkadang semangatnya mengalahkan hikmahnya. Ya, terkadang seperti itu. Ya, semangatnya mengalahkan hikmahnya. Begitu tahu yang hak, maka seolah-olah yang hak itu yang dia saja, selain dia batil. Nah, selain dia batil, pemahamannya beda sedikit, wah ini sesat, ya. Nah, wah ini dhalal. Nah, ya. Padahal kalau nanti dia terus belajar, maka akan ketahuan. Ya, jadi hikmah itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Nah, yang paling penting adalah seseorang itu mengetahui kadar kemampuannya, ya, kadar keilmuannya, sehingga dia akan
mampu berdakwah sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Ya, tapi kalau dia tidak mengetahui kadar keilmuannya, maka dia bisa melampaui batas, dan segala sesuatu yang melampaui batas tentunya tidak baik. Ya. Nah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya, ada orang-orang yang kalau kita kasih tahu sekali tidak cukup untuknya. Ya, tidak bisa langsung menerima. Ada orang-orang yang kalau sekali dikasih tahu dia akan menerima dan akan tenang. Ya, ridha. Tapi ada orang-orang dikasih tahu sekali, ya, nggak bisa langsung menerima. Dia harus berpikir, butuh untuk berpikir. Karena di sana ada pertentangan dengan apa yang pernah dia ketahui sebelumnya. Maka ini butuh butuh sedikit untuk kita debat. Ya. Nah, dia nyampaikan argumennya, kemudian kita jelaskan, kemudian disampaikan argumennya juga dijelaskan. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Maka untuk menghadapi mereka juga harus dengan cara yang dengan cara yang baik, dan perlu kesabaran karena orang itu beda-beda. Jangan jadikan semua orang itu sama. Ya, seperti Anda dahulu ketika menerima yang hak. Saya dahulu kalau belajar menerima yang hak langsung saya terima. Orang ngasih tahu yang baik saya langsung terima. Tapi saya dapatkan teman saya ini kalau dikasih tahu ngeyel terus. Ya, ada orang seperti itu. Maka Anda juga harus sesuaikan, ya, dengan keadaan orang tersebut. Jangan disamakan. Ya, ada orang-orang yang mungkin dia karena sudah punya pengetahuan sebelumnya, ya, sehingga dia tidak bisa menerima pendapat Anda secara langsung, dan dia harus bertarung antara apa yang dia ketahui sebelumnya dengan pendapat yang baru yang masuk kepadanya. Dia butuh waktu untuk memikirkannya. Ya, maka yang kita lakukan adalah membantunya dengan menjelaskan argumen-argumen dia. Ya, kita jelaskan, ya, dan ini butuh waktu. Yang jelas, ya, karena kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita iringi dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Apalagi dia adalah saudara kita. Kita tidak ingin dia terus berada di atas kebatilan. Ya, di atas kebatilan dia. Naam, sehingga kita harus dengan sabar untuk menghadapinya, ya, dan kita harus juga punya ilmu yang kuat, ya, agar kita bisa menolong dia. Ini ketika harus berdebat misalnya, maka tujuan kita adalah karena ingin menunjukkan pada yang hak dan tidak lebih. Ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lebih. Bukan ingin cari menang-menangan. Ya, bukan ingin cari menang-menangan. Kalau orang disibukkan dengan debat, itu salah satu tanda bahwa Allah itu benci kepadanya. Kalau Allah SWT ingin menghancurkan seseorang, maka Allah akan jadikan dia itu suka berdebat tapi jarang beramal. Ya. Nah, dia hanya sibuk berdebat, ngelayani debat. Oh, ini saya debat, oh, ini saya debat, tapi amalnya nggak ada. Ya, dia pandai mengkritik tapi nggak pernah beramal. Ya. Nah, padanya ngeritik saja, tapi amal nggak ada. Maka ini salah satu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, bahwasanya ini tanda kalau Allah ini ingin menghancurkannya. Ya, salah satu tanda bahwa Allah ini ingin menghancurkan seorang, Allah akan jadikan dia itu suka berdebat tapi tidak pandai beramal. Naam, wal'iyadzubillah. Maka hendaknya kita juga harus perhatikan masalah ini. Maka ketika kita berilmu, itu bukan ingin mendebat orang, tapi ingin mengamalkannya. Ya, sibukkan kita dengan amal, sibukkan kita dengan talabul ilm dan juga mengamalkannya. Ya, sibukkan kita dengan talabul ilm dan juga mengamalkannya, dan jangan sibukkan dengan berdebat. Ya, sibukkan. Wah, sekarang banyak orang-orang yang ingin berdebat, apalagi kalau di YouTube. Ya, nah, dipotong ucapan seorang ustadz, kemudian kritik-kritiknya, ya, potong, kemudian dikritik, potong kritik. Padahal dia itu masih muda, ya, misalnya keilmuannya juga masih terbatas kitab-kitab yang dia baca, ya, yakni dia hanya seolah-olah apa yang dia pandang itu benar, padahal dia keilmuannya masih sangat
sangat apa? Sangat terbatas. Apalagi kalau dia belum pernah rihlah talabul ilm. Ya, kalau orang belum rihlah talabul ilm, dia menganggap bahwa ilmu semuanya sudah di tangannya. Ya. Jadi orang kalau hanya berguru di satu tempat, dia bukan dikatakan sebagai orang alim. Ya. Kalau belum dia rihlah ke tempat yang lainnya, karena keilmuannya masih terbatas. Ilmu yang dia dapatnya itu hanya ilmu yang dari tempat itu saja. Dan seorang ustaz, seorang guru ketika mengajarkan kepada muridnya, ya, pertama belum tentu yang diajarkan itu semuanya. Ya, belum tentu yang diajarkan kepada muridnya semuanya. Nah, dan bisa jadi karena gurunya belajar puluhan tahun, muridnya baru belajar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ya. Enggak mungkin yang puluhan tahun disampaikan dalam waktu 10 tahun. Nah, yang pertama. Dan bisa jadi yang disampaikan oleh ustadznya kepadanya itu yang paling penting untuknya. Karena maksud daripada ilmu itu adalah untuk diamalkannya. Yang penting antum sibukkan dulu dengan amalan ini. Ya. Nah, jangan banyak mencari ilmu tapi untuk berdebat. Ya. Nah. Jadi kalau orang belum rihlah talabul ilm, maka dia belum dikatakan sebagai orang alim. Dia baru mengetahui apa yang ada di tempatnya saja. Masalah khilaful ulama, ya. Kemudian masalah pandangan-pandangan ulama, nah, dia belum menyelaminya. Kemudian dia sibukkan dirinya dengan kritik. Ya, Ustaz fulan dicomot ucapannya, ya. Kemudian kritik ucapan tersebut. Ya. Padahal mungkin kalau dia mengikuti sampai selesai kajian tersebut, ya, penjelasannya ada di bagian yang lain dari kajian tersebut. Tapi karena memang tujuan utamanya adalah mengkritik sesuatu yang menurutnya tidak benar, sebelum dia meng-cross check ya keilmuan tersebut, akhirnya dia terbatas seperti itu. Disibukkan dengan perkara tersebut. Wal'iyadzubillah. Sibuknya hanya mengkritik, kemudian mencela, mengkritik, mencela, ya, bukan malah talabul ilm beramal, ya, karena untuk meluruskan kesalahan seseorang itu tidak setiap orang, ya, tidak setiap orang itu bisa untuk meluruskannya, ya, padahal ilmunya masih sangat-sangat terbatas, ya. Nah, kita lihat, wal'iyadzubillah, ini zamannya zaman fitnah memang, ya, zaman fitnah. Ketika bicara masalah bid'ah, ya, kemudian dipotong pembicaraan masalah bid'ah, setelah itu diolok-olok. Ya, Ustadz kibar, katanya Ustadz kibar. Ya, dikritik sama anak yang baru ngaji aja bisa masalah bid'ah. Nah, seolah-olah dia paling benar. Ya, padahal karena kejahilan dia dan sangat disayangkan, dia tidak tahu kalau dia itu jahil. Ya. Nah, dia tidak tahu kalau dia itu masih jahil. Ya, urusan seperti ini itu bukan urusan orang-orang yang baru talabul ilm, baru mencari ilmu. Ya. Nah, karena kalau yang mengkritik kita ini, ya, orang-orang seperti kita misalnya, itu lebih banyak ketidakadilannya daripada adilnya. Walaupun berusaha untuk adil, tetap saja akan tergelincir. Ya, orang-orang yang baru ngaji itu, walaupun kita ingin berusaha untuk adil dalam mengkritik, pasti akan tetap tergelincir. Ya, karena kita baru ngaji, keilmuan kita masih sangat terbatas. Ya, masih sangat terbatas. Maka hendaknya orang-orang yang seperti kita ini yang masih muda-muda, kita sibukkan dengan talabul ilm, ya, kemudian sibukkan dengan amal. Apa yang sudah sampai kepada Anda dari ilmu-ilmu yang hak, ya, diamalkan. Jangan disibukkan dengan mengkritik, kemudian mencela, ya, kemudian mentahdzir. Nah, ini bukan urusan orang-orang yang baru ngaji. Orang-orang yang baru ngaji itu mendingan dia sibuk dengan talabul ilm, kemudian banyak beramal. Karena kalau misalnya ustadz-ustadz kita, ya, para kiai kita yang mereka sudah sepuh-sepuh, mereka amalnya jauh lebih baik daripada kita, yang pertama. Dan boleh jadi mereka sudah sampai derajat mujtahid, sehingga kalau mereka salah, mereka tetap dapat pahala, ya. Sementara kalau kita yang kritik, ya, dan kita tidak berilmu, malah tambah kacau jadinya. Ya, ilmu itu jadi tambah kacau. Ilmu kita masih sangat terbatas.
Ya, maka ikhwan wa akhwat rahimani Allah wa yakum, berdakwah ini ya, wajadilhum billati hi ahsan, berjidal itu harus oleh ahlinya yang mereka itu sangat menguasai ya keilmuan ini, dan harus didasarkan pada keikhlasan, karena pada hakikatnya kita mengajaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena kita melihat dia itu apa, wah dia beda mazhab nih, saya Hambali dia Syafi'i ya, udahlah ya, karena udah beda mazhab langsung kita kritik habis-habisan. Nah, karena dasarnya adalah sudah beda mazhab, dasarnya sudah beda ustadz, dasarnya sudah beda apa, organisasi misalnya. Kalau sudah didasarkan seperti itu, kritik kita tidak akan pernah ikhlas dan tidak pernah objektif ya. Nah, wal'iyadzubillah. Maka untuk kita hendaknya kita sibukkan dengan ilmu saja. Masih banyak ilmu yang harus kita fahami ya, yang berkaitan dengan akidah kita ya, dengan iman kita, kemudian ibadah kita ya, dan akhlak kita. Nah, adapun untuk perkara-perkara yang harus luruskan, ini tidak setiap orang itu bisa melakukannya, apalagi orang-orang yang baru menuntut ilmu seperti kita ini ya. Nah, maka hendaknya kita sibukkan dengan talabul ilm. Dan ketika kita meluruskan, bukan berarti dari kita ya, tapi kita dari ulama-ulama kita yang kita pelajari ya, dan tidak lebih dari itu. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh al-muallif di dalam bab ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.